Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrij alaina min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ad-dinu nasihah. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa Rasulul Karim wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Khatib, juga para ustadz-ustadz yang lain yang alhamdulillah sudah bisa hadir di tempat ini, Bapak RT, Bapak RW, Pak RW rencananya. Oh, ada Bu RW-nya, alhamdulillah ya. Bu RW hadir gitu ya. Pak RW-nya ya. Alhamdulillah ada perwakilan berarti. Bu RW, permisi saya mau bicara. Karena kalau nggak permisi sama yang pejabat setempat, waduh, suruh balik lagi nanti. Ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah berkat perjuangan dan kita menapaktilasi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam hari ini masih tertancap di hati kita. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para asatid, juga para ibu-ibu. Hari ibu-ibu mah jangan sampai terlupakan ya, karena ibu-ibu mah ya, ras terkuat katanya, emak-emak ya, mama ras terkuat ya. Mungkin ketika waktu itu saya mengisi di sini, kebetulan Pak Ustadz Watib, saya kemarin itu sempat ngisi di sini ya. Iya. Itu rasa punya hutang. Waktu itu saya menyampaikan tentang keistimewaan wanita. Iya, mungkin ibu-ibu masih ingat apa yang membuat wow dari wanita. Gitu tuh. Ingat, wanita mah wow, bukan alif ya. Kalau alif mah laki-laki. Gitu. Jadi wanita mah wow. Jadi kalau alif mah laki-laki. Gitu ya. Di dalam keistimewaan wanita kemarin itu kita sampaikan ada surat dalam Al-Quran namanya surat An-Nisa. Ayat tadi sengaja kami sampaikan itu berkait dengan surat An-Nisa di surat 4 ayat 75. Ini nanti surat 475 ini nanti menceritakannya apa gitu. Karena ternyata dalam diri wanita banyak lika-likunya.
Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan wa ma lakum, kata Allah di situ, dan apakah kamu la tuqatiluna, dan apakah kamu tidak turut berperang di jalan Allah, katanya begitu tuh, berjuang di jalan Allah, fisabilillah, mustad'afina, padahal kamu dalam keadaan tertindas, gitu. Minar rijal, siapa yang tertindas itu? Minar rijal, dari laki-laki, wanisa, dan perempuan, wal wildan, dan anak-anak. Dimana yang namanya mustad'afin itu mereka selalu berdoa. Apa doanya? Rabbana akhrij alaina, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari perkampungan ini, zalimi ahluha, dimana perkampungan itu mendolimi kami, mendolimi orang muslimin tadi. Waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah kami ini memiliki standarnya wali, standar pemimpin. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah kami sebagai penolong-penolong bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang An-Nisa, ketika kita berbicara surat An-Nisa, di situ menyebutkan wa malakum, dan apakah kamu tidak turut berjuang tak? Ini pada dasarnya adalah tamparan buat kita, karena perjuangan itu tanpa henti. Ingat mungkin dulu ketika kita memperjuangkan mau mendapatkan istri kita hari ini, sampai kita mohon-mohon ke orang tuanya, gitu kan, memohon-mohon untuk menyuntingnya, gitu. Itu perjuangan untuk mendapatkan seorang wanita. Kadang ketika sudah dapat, tahu sendiri tuh ya, sering terjadi perang Badar di dalam rumah ya, sering terjadi. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara wa malakum, ketika Allah mengatakan wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah mustad'afina rijal wan nisa wal wildan, bagaimana kita supaya merespon ayat itu tidak hanya duduk manis, tidak hanya duduk diam, tapi bagaimana kita turut berjuang. Yang disebut berjuang di jalan Allah atau fisabilillah itu seperti apa? Ya, kita kalau mau ke Palestina mah boro-boro ke Palestina, gitu kan? Mau berkurban aja susah kita. Iya. Gitu kan? Iya, boro-boro pegang senjata. Nyekel pacul ya berat. Nyekel sapu, nyekel pelan, bersih-bersih masjid biasanya. Itu berat. Gitu kan, buru-buru ke sana, gitu tuh. Makanya udahlah, standar kita mah di sini aja, jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh, di sini aja kita mah, di lingkungan kita yo, karena di lingkungan kita juga banyak yang perlu diperjuangkan, gitu. Salah satunya adalah masjid kita ini, musola kita ini, adalah perlu dirawat, perlu diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkannya? Siapa yang merawatnya kalau bukan kita? Maka jihad kita itulah ada di sini. Salah satunya seperti itu. Atau bagaimana cara mengisinya? Nah, dengan kita datang ke sini, dengan kita mengikuti pengajian, dengan kita mengikuti arahan, bahkan kita diajarkan dari mulai bab taharah tadi kata Ustadz tuh, sampai kepada bab zakat fitrah kita sudah disampaikan. Maka ketika bab toharoh sudah disampaikan, lamun can ngarti baik atau diulang lagi nanti, gitu kan? Karena ngaji mah begitu, diulang lagi terus sampai nempel. Itu lah, jangan ngaji toharoh lagi,
Pohon jangan bisa-bisa. Bukan belum bisa. Gitu kan? Ngaji bab toharoh. Kadang kita kebosanan. Gitu. Mungkin nanti cara mengemasnya aja yang mungkin perlu di kaset baru lah. Gitu tuh. Walaupun lagunya lagu lawas. Gitu kan? Lagunya tetep aja lagu begadang. Gitu. Kadang kita ketika kita melihat bahwa yang dilakukan oleh kita itu berjuang di jalan Allah itu seperti apa? Dengan kita duduk datang seperti ini, menimba ilmu, mengasah diri kita, mempantaskan diri kita untuk menjadi seorang mukmin yang baik, maka itulah perjuangan kita. Supaya apa standarnya? Kalau kita lihat di Quran, standarnya harus standar wali. Tuh standar Quran tadi, waj'alana miladunka waliya, waj'alana miladunka nasiro. Standar nama harus ke situ. Gitu. Tapi kan kita yuk bertahap, pelan-pelan. Apa dulu yang perlu kita miliki? Apa dulu yang perlu kita penuhi dalam diri kita? Contoh tadi, di lingkungan kita yang perlu adalah persatuan umat. Misalkan, ayo bagaimana persatuan umat itu? Salah satunya misalkan ada gotong royong. Ada gotong royong Ustaz di sini? Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Biasanya yang paling banyak biasanya ibu-ibu gotong royong gitu tuh. Ayo bapak-bapak ngopi doang beri ngerokok ya. Ngangkat kopi sama ngangkat rokok. Kalau ibu-ibu ngangkat sapu biasanya gitu. Tapi yuk kita bersama-sama, karena dengan persamaan itu maka umat Islam terlihat bersatu, walaupun terlihat hanya pas saat itu doang. Nggak apa-apa, minimal menggentarkan musuh gitu tuh. Minimal masjid itu kompak gitu tuh. Minimal begitu. Makanya yuk kita pelan-pelan seperti itu. Kalau ada gotong royong, yuk kita gotong royong bersama. Kalau memang ada acara, yuk kita meriahkan bersama. Begitu tuh. Itulah salah satu perjuangan kita. Nah, kalau untuk menjadi standar wali, tadi kan sudah tuh, kita udah diajari tuh tentang toharo. Dari mulai air bersih kayak gimana, terus kayak gitu. Bahkan kita sudah diajarkan tentang zakat fitrah, misalkan sudah diajarkan. Sudah Pak Ustaz ya? Sudah zakat fitrah. Cuma nanti kita zakat fitrahnya nanti kemana? Gitu tuh. Nanti yang nanti harus dibahas itu nanti lebih jauh, zakatul fitr. Nanti seperti apa zakat fitrah itu? Nanti mungkin bisa kita kupas lagi di lain waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya ketika kita mendengar bahwa ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mewujudkan doa-doa orang mustadafin. Bagaimana caranya? Rabbana akhrij alaina min hadhihi qaryah. Keluarkanlah kami dari kampung ini yang telah menzalimi kami. Artinya bagaimana? Jika terjadi kezaliman, kita jangan diam aja, gitu maksudnya. Kalau ada kezaliman, kita jangan diam saja. Harus ada upaya untuk menanggulangi kezaliman tersebut. Maka posisikan dulu kita sebagai apa? Kitanya sebagai mustadafin, orang yang tertindas. Kemudian Allah menyebut lagi, karena rangkaiannya ketika kita menyebut surat Al-Maidah itu, maka rangkaian berikutnya ada di surat 6 ayat 137. Ketika menyebut di surat 6 ayat 137, Allah menyebut wa auratanal qaumal ladzina yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Ketika Allah menyebut wa auratanal qauma,
Dan Allah akan mewariskan bumi ini. Kalau kita lihat misalkan tadi ini RT berapa? RT 1 RW 10. RT 1 RW 10 itu kata Allah tuh wa auratanal qauma. RT 1 RW 10 tuh Allah hendak wariskan kepada siapa? Kepada orang-orang yang di sini. Yang tadi mustadafin tadi tuh, gitu tuh. Allah mewariskan kepada orang-orang yang ada di sini. Kalau Allah sudah mau mewariskan, siapa yang bisa nolak? Orang kita dikasih warisan sama ibu aja nggak boleh nolak, gitu kan? Apalagi sama Allah dikasih warisan. Allah mewariskan nih, gitu kan, dikasih sama kita, nggak bisa nolak, gitu. Kemudian ketika kita sudah menerima itu, maka yang terjadi apa? Harusnya yang terjadi pada diri kita itu adalah bima sobaru, yaitu kesabaran. Yang namanya sabar itu bukan berarti diem, bukan berarti kita di masyarakat di sekitar sini ya, misalkan ada masyarakat nih, saya nggak diajak-ajak sedikit misal, tapi kitanya diem aja. Misalkan ada masyarakat yang ternyata nggak diajak-ajak, yang salah itu yang di sini, yang salah nggak ngajak itu. Atau misalkan saya nggak mau diajak-ajak, tetap aja diajak harusnya, gitu tuh, tetap aja diajak untuk datang ke sini, gitu tuh, untuk datang ikut pengajian. Nah, disitulah harus menjadi standarnya, standar wali itu, standar pemimpin. Kenapa sih? Karena kullukum ra'in. Karena kullukum ra'in, setiap kita adalah ra'i, pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Karena setiap kita adalah pemimpin, yang namanya pemimpin, gitu kan, berarti mimpin diri sendiri. Awalnya tuh, gitu kan, Bu, ngena amat ngobrol. Ya, terusin jangan Bu, terusin. Ini bising marah-marah kayak mual, mual, ambek mual, ambekan, enggak ambekan mau lain, bising mau ambekan doang, apa ya? Ya, biasanya ibu kayak gitu tuh, gitu kan, suka ngambek. Kodrat ya, iya. Apalagi tuh ibu-ibu biasanya tuh, kalau dikasih gede mas sama suaminya, iya, wah, bukan lagi senyum lebar tuh, lagunya aja beda. Lagunya kalau dikasih 10 juta tuh sama suaminya, lagunya kayak gini. Memilikimu anugerah, berhiasan yang kupunya, katanya gitu. Kalau dikasihnya gede sama suaminya tuh, tapi kalau dikasihnya 500.000 malah lagi lagunya. Ya, sengsara aku sengsara, katanya gitu. Dikasihnya 500.000. Biasanya ibu-ibu kayak gitu, biasanya ini mah. Ya, maka kadang kita kalah sama artis, itu artis itu kadang, lihat kemarin aja tuh, yang pada kurban artis itu ya, ada yang sapi, ada yang kambing, luar biasa, gitu kan. Kita mau buru-buru sapi, lele aja enggak, gitu kan, gitu, lele juga enggak, gitu, enggak kurban, gitu. Makanya perlu kita garis bawahi, gitu, kapan kita bisa berkurban. Nah itu Hadratul Mukarramun rahimakumullah, ketika kita melihat bahwa Allah hendak mewariskan kepada kita karena kitanya bersabar. Kalau sabar dalam beribadah, sabar nih dalam beribadah, itu berarti tidak futur,
sabar dalam beribadah itu tidak futur. Futur itu iftar, iftar itu berbuka. Artinya kalau ibadah mah jangan buka terus, kalau ibadah mah gitu tuh, pantang mundur kalau ibadah mah terus kayak gitu. Kalau bab ibadah itu kategorinya sabar. Kemudian kalau sabar dalam pergaulan, biasanya ibu-ibu suka nenangga gitu kan, nenangga, ngerumpi, ya banyak yang diomongin ngerumpi, ya. Ketika ngerumpi, biasanya ada tuh yang nggak enak, ya, yang nggak enak didengar, gitu kan. Atau misalkan bapak juga di pos ronda atau habis pengajian kadang ngerumpi juga bapak juga, ya. Maka kalau bersabar dalam pergaulan, ya, bersabar dalam pergaulan itu kitanya lapang dada, diluaskan waktu kita, gitu tuh, diluaskan, namanya lapang dada. Ketika kita berlapang dada, insya Allah semuanya selalu baik. Kalau semuanya berlapang dada. Kalau dalam perjuangan pantang menyerah, gitu. Wih, saya belum bisa nih doa ini, terus ngapalin, gitu tuh. Atau misalkan, wih, saya belum bisa nih doa ba'da sholat, zikir ba'da sholat, terus dihafalin. Atau wih, saya belum bisa nih doa ziarah kubur, terus dihafalin. Itu pantang menyerah. Itu pugu saya emang nggak bisa, katanya bahasa Arabnya. Sekarang mah banyak laten, gitu tuh. Pugu saya emang nggak bisa baca laten mah. Sekarang mah banyak voice, banyak YouTube sekarang mah. Jadi kalau nggak bisa baca Arab ada laten, kalau nggak ada laten dengerin aja tuh doa ziarah kubur, minimal gitu kan, minimal kita itu sampai ke sana. Jihad mah terus, beribadah mah terus, jangan kalah karena kebodohan kita. Karena kadang kita menggarisbawahi kebodohan itu begini, padahal kebodohan itu kategorinya kalau dalam Al-Quran itu Allah pernah menyebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Nah, Allah menyebut dalam Al-Quran sebenarnya kebodohan itu adalah ummi. Ummi itu nggak pandai membaca dan nggak pandai menulis, bukan jahil, gitu. Kalau jahil, jahiliyah. Kalau jahiliyah itu Quran pernah menyebutnya 4 kali. Di antaranya ada di surat Ali Imran. Di surat Ali Imran Allah pernah menyebut begini, kalau jahil mah. Jahil di dalam surat Ali Imran itu disebut dengan penyelewengan akidah. Disebut dengan penyelewengan akidah. Kalau di surat-surat yang lain, kalau di surat-surat yang lain Allah menyebut itu sudah bukan penyelewengan akidah, tetapi sudah penyelewengan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan ada di surat terakhir itu Allah menyebut dengan kata hamilatal jahiliyah. Kalau di surat yang terakhir itu sudah manifestonya, sudah mengatakan bahwa jahiliyah itu adalah yang penguasa yang harus diikuti, gitu. Penguasa yang harus diikuti. Nah, itu namanya hamilatal jahiliyah. Al-Quran menyebutnya sampai 4 perbedaan di situ. Itu ketika ketemu kata jahil. Maka ketika kita mengatakan ummi, kalau dalam ayat yang tadi yang kita sebutkan, ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayat. Yang disebut ummi di situ adalah kepemimpinan yang ada yang ternyata dipilih dari orang sekitar. Kayak di sini nih, ya, ada RT, ada RW, gitu kan.
ada pemimpin masjid, gitu kan, ada kiainya. Nah, itulah pemimpin-pemimpin kita. Itu pemimpin-pemimpin kita. Yang namanya pemimpin akan mengajak kita kepada yang baik. Gak mungkin pemimpin mengajak kepada yang buruk. Tapi ternyata ada juga pemimpin mengajak kepada yang buruk. Ada juga. Gitu tuh. Kenapa begitu? Karena Quran menyebut begini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang yang bergerombol tapi masuk surga. Tapi ada juga yang gerombol tapi masuk neraka. Berarti yang masuk surga ada pemimpinnya, gitu kan? Yang masuk neraka ada pemimpinnya. Nah, kita nanti ada di mana? Keinginan kita ada di mana? Ada di masuk surga. Kahayang mah, gitu kan? Keinginan mah kita pengen masuk surga. Keinginan mah begitu. Tetapi tergantung kitanya. Karena kata Allah begini, wahadainahu najdain. Allah itu memberikan dua jalan kepada kita. Apa dua jalan itu? Pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan dua jalan itu. Pertama, jalan yang fujur. Fujur itu keburukan. Yang kedua, takwaha, ketakwaan. Ayat itu dimulai dari kata wahadainahu najdain. Kalau kata bahasa kitanya mah begini, Allah itu, "Uy, mau kemana lu?" Gitu kan. Kalau bahasa kitanya, Allah tuh nanya, "Mau kemana kamu?" Fa'aina tazhabun. Sehingga ketika Allah bertanya begitu, ingat lu ada jalan tuh. Pertama takwa, pertama fujur, yang kedua takwa. Kita nanti ada di mana? Ada di fujur atau di takwa? Gitu. Mau memilihnya tergantung kita. Kalau kita mau memilih kata fujur, ya nanti endingnya ada di annar, ada di neraka. Kalau kita mau mengambil kata takwa, maka endingnya ada di surga. Bagaimana kita melihat kata fujur itu? Karena pada dasarnya manusia itu rata-rata difujur duluan. Jelek dulu awalnya, nggak langsung baik. Makanya tuh kan ada yang namanya muslim, mukmin, muslih, gitu kan? Ada yang namanya begitu tuh, istilah-istilah kayak gitu. Nah, sekarang kita nanti ada di mana posisinya? Kalau kita nanti ada di fujur, maka usahakanlah supaya ketakwa. Bagaimana kita menuju jalan ketakwaan? Jalan kita menuju takwa itu, kita mah yang gampang-gampang saja, gitu. Kata lagu Roma mah, gitu kan? Yang gampang-gampang saja masuk surga mah. Jangan yang berat-berat dulu, gitu kan? Yang gampang saja. Apa yang gampang? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tuh nggak membutuhkan pengorbanan yang banyak. Kita mah sholatnya aja kayak kinjang, kata orang Jawa mah, ya apa? Pepatong, dong pepatong, gitu. Pepatong isang, ya, kan sautik doang, gitu tuh. Kita mah sholat, adakah sholat yang sampai 5 menit? Ya, itu mah standar ustad 5 menit mah, gitu kan. Kita mau paling ayat favorit, kulhu, ya, ayat kulhu paling juga kita mah, gitu kan. Sama inna, udah selesai, gitu kan. Ayat favorit itu. Ya, kalau mungkin standar ustadz pun beda lagi, gitu kan ayatnya. Maka tadi kita mah yuk beribadahnya yang enteng dulu dah. Sholat kita jaga sholat kita, minimal itu. Jihad kita di situ. Sholat kita supaya tidak futur, jangan sampai putus, gitu. Kalau ibu-ibu mah kan suka kedatangan tamu, ya, suka kedatangan tamu, lama lagi tamunya, ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang ngaku-ngaku doang. Maaf, saya malah lagi datang bulan, gitu. Padahal lagi ulap salat, ya. Ibu-ibu mah gampang. Kalau bapak-bapak bingung tuh, ya. Maaf, saya lagi datang bulan. Kalau bapak-bapak bingung ininya, gitu kan alasannya. Makanya bapak-bapak nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan untuk ninggalin sholat.
Wih, saya mah celananya kotor, gitu kan. Sekarang mah di masjid-masjid tuh banyak sarung, itu kan. Mungkin nanti mah di masjid ini juga ada kayaknya tuh, disediain lemari. Bukan ada yang musafir datang, gitu kan, anunya kotor, disediain di sini sarung mah, gitu tuh. Disediakan lah sarung atau mungkin pakaian apa, gitu tuh. Nah, ini yang perlu kita sediakan di musola, di masjid itu. Kenapa begitu? Ya, kita untuk memakmurkan masjid salah satunya upaya kita seperti itu. Cuman mungkin hari ini mah banyak ya kejadiannya. Orang yang datang bertamu ke musola, bukannya sholat, gitu kan, ngegondol kotak amal, gitu, ngegondol kotak amal. Ya, banyak yang begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi musolanya dikunci terus. Ya, musolanya dikunci terus, gitu kan. Pas waktu sholat baru dibuka, gitu. Nah, padahal mah kalau kita lihat misalkan, saya pernah nonton tayangan Jogokarian, mungkin pernah lihat ya, Masjid Jogokarian tuh. Itu kan, para musafir datang tidur di situ, disediain tempat tidurnya, gitu kan. Mungkin kalau kita mah, woi jangan tidur di sini, ini tempat suci. Nah, mungkin begitu kalau kita. Tapi kalau kita lihat Masjid Jogokarian tuh luar biasa. Siapa penggeraknya? Ya, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kita mungkin di sini belum bisa anak-anak muda. Gitu tuh, belum bisa. Ya udah, berarti kalau belum bisa remaja, ya udah remaja kolon. Ya. Kalau remaja susah mah, ya udah remako deh kalau gitu mah, gitu. Remaja kolot, ya. Remaja kolot yang bergerak nggak apa-apa. Iya, kalau kita lihat pasukan Rasulullah ketika di mana, di Badar, itu remako rata-rata. Ya, yang giginya udah tajam nggak ada kayak gitu tuh. Berjuangnya susah, megang tongkatnya udah pada gegederan kayak gitu. Tapi mereka bisa berjuang ketika di Badar. Anggap saja kita hari ini lagi Badar kayak gitu tuh. Makanya remakonya harus kuat. Biar apa? Biar memunculkan generasi yang baru. Kayak gitu. Mungkin ibu-ibu juga nanti membawa yang remaja-remajanya. Iya, mana lo ibu-ibu deui, gitu kan? Bapak-bapaknya juga bawa nanti remaja-remajanya. Gue susah pak, ya di mana-mana susah. Namanya perjuangan mah nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang perjuangan mah. Gitu. Maka kalau remaja mah perlu juga kita kasih panggung. Gimana cara beri panggungnya anak-anak remaja? Kasih pengajian remaja. Atau jangan pengajian remaja deh. Apa misalkan contohnya? Ya apa, diskusi kek atau apa gitu, atau bahsul masail, atau ngebahas masalah kayak gitu. Mungkin remaja-remaja mah kayak gitu yang banyak diminati. Karena kalau misalkan ngajinya seperti kita tartib, kalau kita bukan tartib tuh bab ini gitu kan, biasanya remaja mah pada bosenan gitu. Tapi kalau misalkan coba yuk yang dibutuhkan oleh remaja apa, nah itu juga perlu kita kasih terobosan biar ada anak-anak mudanya. Anak-anak muda nanti punya panggung sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, Allah menerangkan ayat-ayat Al-Quran kepada kita supaya kita bersabar. Karena begini, orang mustad'afin itu akan diberikan kekuasaan ketika dia bersabar. Karena Allah pernah janji begini, siapa saja penguasa yang tidak berdasarkan tauhidullah, maka Allah akan tumbangkan. Contohnya apa? Fir'aun. Itu Fir'aun, kalau melihat kisahnya di tafsir-tafsir itu, bukan lagi sebagai presiden, ngakunya aja Tuhan. Fir'aun doh, gitu kan, ngakunya aja Tuhan. Tapi Allah tumbangkan. Wa dammarna ala fir'auna wa qaumuhu wa makanu yasurun. Allah tumbangkan kalau para penguasa tidak berdasarkan tauhidullah. Bagaimana yang namanya tauhidullah itu? Mentauhidkan Allah. Kita tadi tuh berzikir kepada Allah dari mulai la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pada dasarnya ada makna yang tersirat, ada makna yang mendalam di dalam kata la ilaha illallah. Seperti apa? La ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi. La matluba illallah, tidak ada yang dipinta. La maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud. La mawjuda illallah, tidak ada yang diwujudkan. Itulah makna la ilaha illallah. Gitu, makna la ilaha illallah. Nah, itulah yang perlu kita terapkan. Tauhidullah itu di situ. Kalau di kampung saya mas sering pakai nadom. Ya, nadom tauhid itu. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodan. Nah, kalau di kampung saya mah gitu tuh ya. Oh, dijaga ayahnya ya, alhamdulillah berarti. Nadom gitu kan enak tuh ya, tapi ulang lain kanan lendutan ya, kalau di sare gitu tuh. Lamun ibu bernyusuan biasanya, gitu, gitu. Tapi bagus juga sih, gitu kan? Ya. Atau bernyusuan bapak anak, atau lain deh, gitu kan? Bernyusuan bapak anak, lain deh nyusuan bapak anak. Ulah wujud kita bapak, ya. Gitu. Nah, bapak sekalian, itulah tauhidullah itu. Ketika kita membahas wujud kidam bako mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu binafsi, gitu kan? Sifat 20 di situ itu menyiratkan kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada dasarnya begitu. Apa di situ? Allahu Akbar itu dari mulai kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, rabbin nas itu Allahu Akbar pertama tuh. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Nah, itu Allahu Akbar yang kedua. Yang ketiganya ilahin nas. Allahu Akbar yang ketiga. Ini mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerti mah enggak Allahu Akbarnya? Gitu kan? Maka Allahu Akbarnya harus di hati kita, menancap. Harus asluha sabitun, kata Quran mah. Asluha sabitun itu akarnya menghunjam ke dalam dada kita. Kudu nancep asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalau kita sudah la ilaha illallah itu harus menjulang tinggi ke atas. Tu'tiukulaha, merindangi orang-orang sekitar biiznillah, dengan izinnya Allah. Harusnya begitu ketika la ilaha illallah itu. Nah, mungkin la ilaha illallah ini belum kerasa sama lingkungan. Biar kerasa bagaimana? Inilah para penggerak tauhidullah yang ada di sini, baik ar-rijal ataupun an-nisa ataupun al-wildan, anak laki-laki, seorang anak laki-laki atau anak perempuan, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan. Inilah penggerak tauhidullahnya. Bapak-bapak inilah yang nanti akan jadi penggawanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu inilah yang nanti akan memimpin menjadi standar wali. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kalau kita lihat surat An-Nisa itu banyak cabangnya dengan ayat yang tadi itu. Bahkan ketika kita lihat ada lagi di surat Al-Anfal, Allah menyebut wadhkuru idz antum qalilun mustada'afuna fil ardh. Ingat, wadhkuru itu ingat ketika kamu dulu dalam keadaan sedikit. Nih, waktu ngajinya sedikit, karena nanti makan ngajinya banyak. Tuh, wadhkuru idz antum qalilun. Udah mah kamu sedikit, mustada'afin bila. Itu kan? Udah mah sedikit tertindas pula. Gitu. Orang-orang yang tertindas itu gimana perilakunya? Takhofuna biasanya. Saya mau ngajak si itu mah tuh takut. Gitu tuh. Si itu mah orang kaya, diajaknya rada susah. Gitu kan. Atau misalkan kata Pak RW-nya, "Gua ngajak si anu mah lucu gini aja kan," gitu tuh. Misalkan gitu tuh. Diajak ya, bukannya ikut gini kalah ngelihat mata. Waduh, itu takhofuna.
Yatakhotofakumun nasu. Kita itu takutnya kepada manusia. Yatakhotofakumun nas. Takut kepada manusia, takut diapain, takut dikatain. Lah, sok ahli surga, buset. Biasanya kan kita kalau ngomong rada benar aja udah digituin tuh, itu kan? Sok ahli surga, sok ahli ibadah, gitu. Padahal mah mendingan begitu, mendingan dikatain sok ahli surga daripada sok ahli neraka. Iya, kadang kan cuman kita mah dikatain sok ahli surga tuh kitanya merasa apa? Mengkerut. Padahal mah harusnya bangga. So ahli surgaku, alhamdulillah, gitu kan, saya mudah-mudahan jadi ahli surga, gitu. Iya, harusnya mah gitu. Ini mah kita dikatain ahli surga malah mengkerut. Tadi kata Quran, matakhofuna yatakhotofakumuna. Takut kita itu, takut dikatain begitu, gitu. Padahal mah mungkin kita kalau dikatain, ngaji di situ mah, awas loh, diajak-ajak kepada yang gak bener. Takut apa, ngaji di situ mah nantinya dipintain infak. Nanti ngaji di situ mah nanti ada iuran. Nyapain doang gitu tuh. Kalau mungkin udah begitu tuh baru perlu kita luruskan. Makanya dengan adanya Ustadz Khotib di tiap minggu, inilah cempor kata istilah kita mah, gitu tuh, lampu yang akan menyinari kita. Itu lampu yang akan menyinari kita. Dengan pengajian tiap minggu itulah yang nanti akan menyinari kita, menjadi obor buat kita. Kalau saya sebut mah Ustadz yang ngaji tiap minggu itu garda pertama itu. Ring 1 kalau dalam militer mah, gitu kan. Ring 1-nya Ustadz yang ngaji mingguan tuh. Yang ngaji bulanan, 3 bulanan, bahkan ada yang ceramah umum. Kadang pugu, kalau saya nih habis ceramah begini nih, biasanya ngiping barlen. Apa ngiping barlen itu? Ngaji kuping bubar kelalen. Iya, gitu kan. Habis pulang dari sini mah, udah tuh, lupa lagi apa yang diomongin, gitu kan. Dibawa ke kamar mandi aja, aja. Udah tuh, balik lagi ke sini. Apa tadi Ustadz ngomong apa ya? Lupa lagi. Gitu. Makanya garda pertama yang ada itu Ustadz Khotib dengan Ustadz yang lain di sini. Inilah yang nanti obor kita. Gitu. Kalau saya mah ya cukup mengeli-ngeli ya. Tadi kalau misalkan ada kesempatan, insya Allah bisa hadir di sini. Gitu. Bukan berarti so amat, bukan begitu. Ibu-ibu pengennya sama saya juga ikut terus ke sini. Gitu. Cuman karena tadi mungkin dengan waktu yang terbatas. Maka kembali kepada ayat tadi, takhofuna yatakhotofakumun nasu. Padahal ayat berikutnya Allah nyebutinnya rada indah, fa'awakum wa yadakum binasri wa razaqakum minat thayyibat. Allah merekam seluruh kejadian ketika Rasulullah Muhammad berjuang di fase Mekah. Fa'awakum, ketika Rasulullah Muhammad berjuang itu, coba kita flashback. Ingat dulu Rasulullah Muhammad sejarahnya. Kalau saya baca ketika Rasulullah Muhammad kecil, dulu dibuang ke Bani As'ad namanya. Ketika sudah besar, ngungsinya ke Gua Hiro. Iya, ngungsinya ke Gua Hiro. Berbulan-bulan di situ. Keluar dari Gua Hiro, dapat tugas. Tugasnya apa? Menyampaikan Islam. Rasulullah Muhammad dakwah pertamanya ke siapa? Pertama ke istrinya, ya kan, Bunda Khadijah. Yang kedua ke siapa? Ke Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ke siapa? Ummu Aiman. Tuh dakwahnya aja ketiga orang itu, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Aiman. Dakwah pertama. Baru dakwah berikutnya ke Abu Bakar. Ya, kalau Abu Bakar mah ya mungkin kalau di sini mah standarnya Pak RW lah, gitu tuh. Iya, standarnya Pak RW lah gitu tuh. Kalau di sini mah, atau mungkin standarnya lurah kali, gitu. Abu Bakar itu seorang yang relationship, seorang yang punya
teman banyak. Karena Abu Bakar ini adalah salah satu pejabat di Mekah waktu itu. Nah, itu CS-nya Rasulullah Muhammad. Itu didakwahi lah, maka dapatlah orang 4 tuh. Ya, dapatlah 4 tuh. Dari Abu Bakar tuh muncul ada 9 orang. Dari 9 orang muncul ada 36 orang. Dari 39 orang muncul ada 100 orang. Nah, itulah namanya fa'awakum. Bahkan ada tuh tempat-tempat kayak gini nih, ini di Masjid At-Taubah. Ini adalah salah satu tempat. Tempat apa? Tempat untuk membina masyarakat, mendidik masyarakat untuk bisa beribadah kepada Allah. Inilah tempatnya, fa'awakum. Begitu tuh. Kemudian fa'awakum berikutnya. Nah, di situ tuh mulai kita diuji. Diujinya dengan apa? Ya, kan kalau ngumpul-ngumpul mah perlu beli kopi, perlu beli gorengan, gitu kan? Supaya apa? Supaya yuk kita gotong bersama. Kita gotong bersama, iuran bareng-bareng. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Kalau di kampung saya mah namanya parelek. Oh, parelek juga ada di sini. Oh, kirain saya di kampung saya doang. Ya, ya, bukan di sini mah ada namanya pajak gitu. Pajak masjid. Ya. Kalau di saya namanya parelek. Ya, di sini ada parelek juga Bu ya. Wes, boleh ya. Emang kebolehan di sini nih, ya. Ibu-ibunya luar biasa, ya. Itu bukan, ya. Maka alhamdulillah tuh kalau ada parelek di sini, ya. Suka dapat gede Bu ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Kalau dapat gede mah minimal begini sebenarnya mah. Minimal itu KWH masjid gak nit-nitan, minimal begitu. Iya, ini mah malu ketika kita masuk masjid KWH-nya nit. Orang sininya nggak pada iuran tah gitu tuh. Minimal begitu. Iuran tuh. Gitu tuh. Gampang yang lain minimal KWH masjid gak nit-nitan, minimal begitu. Ini mah suka nit-nitan, biarin aja lah katanya ada Pak RW. Ya. Ya. Minimal seperti itu. Gampang kalau yang lainnya mah gitu. Apalagi kalau kita sampai mampu AC mesin dia perlu nggak mati-mati gitu tuh. Saya pernah dengar ada sebuah masjid yang boleh berinfak dengan token. Ada yang infaknya pakai token tuh. Jadi asal masuk masjid ngasih token 10.000 gitu tuh. Token musola tuh. Ada yang sampai begitu tuh, terus kayak gitu tuh. Sampai nggak ketampung itu token kebanyakan. Karena setiap kali masuk masjid itu kan ada yang lumayan token kita masukin 10.000. Masukin ke token. Itu salah satu caranya. Itu tuh salah satu caranya. Dengan kita mengolah cara-cara seperti itu, insya Allah lah token musolama nggak nit-nitan, minimal begitu. Gitu. Atau misalkan apa alat kebersihannya pada potong, ya itu juga harus dipikirkan. Maka dengan cara apa? Dengan cara iuran tadi, yuk bareng-bareng, ya mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, gitu tuh, bareng-bareng kita olah di sini. Itulah yang namanya yang mungkin pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Khatib ini tentang zakat, infak, sodako kayak gitu tuh. Ya itulah kategorinya di situ. Itu infak, sodako kayak gitu. Wah katanya infak. Apa infak? Iuran taksa. Ya. Ada katanya tuh infak apa iuran taksa. Ada misalkan karena nggak seneng gitu. Padahal kalau kita lihat rezeki itu harus dialirkan. Rezeki mah jangan ditutup, harus dialirkan. Karena air kalau nggak dialirkan gimana? Banjir ya, mampet. Kalau dipampet air itu maka banjir yang terjadi. Kalau banjir luber, nggak ketampung. Maka rezeki mah harus dialirkan. Gitu, supaya Allah memberikan rezeki lagi. Insya Allah dengan kita memberikan iuran walaupun sedikit, ya
insya Allah itu menjadi ladang ibadah kita. Yang namanya ladang itu apa? Sawah atau misalkan kebun, itu namanya ladang. Berarti kan nanti kita punya kebun, punya ladang nanti di akhirat. Kalau kitanya mengeluarkannya dengan ikhlas. Nanti ikhlas itu apa? Ikhlas itu akar katanya dari kholaso. Kholaso itu artinya selesai. Kholas katanya selesai. Jadi ikhlas itu selesai. Kalau kita memberikan 1.000 jangan diikut-ikut. Gua kemarin 20.000. Masa bulan ini 20.000 lagi? Bulan ini mah 10.000 aja. Ada mungkin yang mengungkit begitu. Ada juga yang mungkin sengaja memberikan gede tapi pengen kelihatan. Sebut dong nama saya, gitu kan. Ketika infak tuh, karena infaknya, si Anu infaknya 1 juta. Infak dari Bapak Rohmat 1 juta. Waduh, pengen disebut kan? Kayak gitu tuh. Pengen disebut, namanya ria, gitu. Namanya ria. Infak mah nggak usah disebut-sebut sebenarnya mah, gitu tuh. Tetapi kan kadang kita, biar jadi motivasi katanya sama yang lain. Ya, biar jadi motivasi. Mending jadi motivasi mah. Bubu ada yang ngegerutu, sombong amat disebut-sebut. Ya, ada yang begitu gitu kan ngegerutu. Makanya ya baiknya mah, ya memang nggak sebut baiknya mah. Gitu. Cuman kalau memang untuk motivasi mah boleh. Cuman kadang kita tadi itu kasihan yang ngegerutunya. Gitu tuh, kasihan yang gurunya, karena bukan jadi pahala nantinya. Artinya begini, ketika kita mengeluarkan begitu jangan ditunggu-tunggu, harus ikhlas. Ikhlas mas suci, bersih, kosong, itu tidak ada apa-apa. Jadi ketika kita mengeluarkan, udah, jangan diingat-ingat kayak gitu. Karena ketika kita ingat-ingat, maka yang ada adalah ngungkit. Jangan salah tuh, Masjid At-Taubah ini, yang neploknya ini saya nih, gitu tuh. Yang beliin catnya saya nih. Ketika kita mengungkit hal itu, nantinya nggak jadi pahala. Udah aja ikhlaskan. Apalagi sambil lepak, nih karpet nih dari saya. Dari saya karpet nih. Apalagi kalau seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di sini mah nggak ada yang begitu. Ya, mudah-mudahan ikhlas semua. Ya, kalau kita ikhlas semua, insya Allah pahalanya nanti kita ketemu. Tidak panjang lebar. Ya, kalau panjang kasihan sama bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kan. Lebarnya juga kasihan. Ya, karena mungkin malam Jumat ini mah ya. Ya, malam Jumat mah ada jadwal khusus pembinaan ibu-ibu. Ya. Hadzanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian demikianlah tadi melaksana yang dilaksanakan kita mencari dengan dari pembicaraan untuk tanyakan dan ngobrol misalkan ngobrol dan cukup. Bagaimana acara ini? Alhamdulillahilladzi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.